Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pelita Sujaya dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Surono. Untuk saat ini saya sudah berada di suatu tempat yang sangat asik bersama salah satu pendirinya, ownernya, pimpinan perusahaannya. Saya cukup lama kenal dengan beliau. Dan hari ini berkesempatan untuk ngobrol santai, mengulik sedikit tentang kisah beliau di masa lalu dan harapan-harapan ke depan tentang apa yang dikerjakan beliau. Kita temui langsung, ada, saya biasa memanggilnya Ema. Ayo Ema ya, Ema. Kayak kawan lama kan. Nah, yuk, ini kan lagi boomingnya podcast. Hari ini saya dengan teman-teman ada di sini untuk wawancara. Wartawan yang selama ini wawancarai orang, hari ini saya wawancarai. Boleh ya? Boleh, kasih. Para sahabat Pelita Sujaya, UMA ini saya kenal sudah sejak lama jadi wartawan, tapi saya tidak tahu mulainya kapan, di mana saja, dan sekarang sedang berbuat apa. Lebih enaknya kita dengarkan dulu cerita dari beliau. Yuk, pertama kali jadi wartawan di mana? Aduh, gimana ya? Cerita langsung ini? Boleh. Rasanya agak mimpi. Tapi cita-cita jadi wartawan ya? Wartawan, cari wartawan. Mimpi apa semalam? Oke, yuk. Gini. Wartawan ini kayak berdarah daging ya. Oke. Pertama panggilan jiwa, kemudian emang aku dari kecil hobi bermasyarakat. Agak digaris sedikit bahwa yang wawancara saya ini memang adik saya, kemudian iya tadi, adik saya dia yang adik saya jadi guru dia, sekarang dia yang mewawancarai saya. Ini lucu. Benar-benar, ini suhu banyak wartawan termasuk gitu saya. kan? Jadi di saat itu saya tidak tahu mulai dari tahun 90 saya udah gabung di Garuda Pos. Garuda Pos itu kantornya di depan Rumah Sakit Umum Lama. Saya ingat itu kantor itu punya Pak Haji Senen. Nah, gitu kan. Kemudian setelah di situ saya dipanggil teman lagi ikut Gema Pancasila. Pertama kali saudara Itu media tingkat provinsi Sumsel kalau salah ya. Sumsel. Itu almarhum Pak Kemi Susilo. Wah, Yang sangat senior bagi saya karena dia merasa guru saya juga. apa yuk yang paling berkesan dari almarhum? Orangnya disiplin. Karena kenapa saya bilang seperti itu karena saya merasa dapat ajaran, tapi orangnya enjoy sebenarnya. Nah itu yang saya cari. Alhamdulillah ilmunya ada di saya. Itu yang sangat itu kan. Setelah situ saya juga kembali lagi dari teman bergabung Berita Ekspres ya lah. Berita Ekspres. Kak Helmi Apli. Yang pulang di Norwegia Tanjung. Ya, untuk Pak Helmi. Hai Pak Helmi, apa kabar? Kalau dia lihat saya kita gitu juga ya. Itu jeda antara media satu dengan media lain cukup lama. Dan yang pertama kedua. Iya. Kesan itu kayaknya saya Ayu ini ya kayaknya. Ini primadona ya. Primadona. Oke. Nah, gitu. Jadi karena saya hobinya acting. Jadi ketika saya mempunyai suatu di pemerintah kan, saya nggak cukup tanya. Saya langsung ke TKP. Nah itu buat saya jadi semangat gitu kan. Nah setelah itu saya juga ya akhirnya kembali lagi digabung ke Jakarta. Oh, seperti Jakarta? Sampai ke Jakarta. Dialah Sinar Pagi. Wah, itu sekolah nasional, itu media nasional. Iya, tapi ada lagi yang ini. Dulu saya pertama kali kerja ini majalah Tempo. Tempo. Serius Tempo. Ada kayak 2 tahun. Tapi bukan kayak media di Sumsel ya, Tempo terbit, Tempo tidak, bukan itu ya. Majalah Tempo. Mungkin kalian Pasti pakai liar lah. Kalau angkatan lama, pasti pernah baca Tempo. Dari situlah saya belajar majalah Tempo itu gimana caranya. Akhirnya sehingga saya seperti ini. Nah yuk, setelah perjalanan panjang ikut orang, diajak orang ke Jakarta, muncul keinginan membuat media sendiri. Itu karena desakan dari kawan-kawan juga atau memang ada cita-cita tersendiri? Ya akhirnya saya punya kesimpulan. Saya ikut dengan orang, tapi saya ini diutamakan. Kenapa saya tidak buka sendiri gitu kan?
jiwa entrepreneurnya mulai Nah kuat. itu akhirnya dorongan teman-teman juga ya senang-senang juga. Ayo emang kapan lagi deh kau buka? Karena di dalam segi media ini ya memang di saat itu tuh agak-agak persyaratannya agak lumayan. Tahun berapa yuk berkeinginan untuk membuat media sendiri? Sebenarnya di saat itu tahun 2000-an, 2000 saya udah punya ini ya, rasanya udah punya, saya harus punya sendiri gimana. Tapi kan nyaman yuk kerja di Tempo. Itu kan suatu, aduh kalau untuk wartawan itu prestasi yang sangat apa ya? Termasuk yang paling populer lah di majalah Tempo pada saat itu pasti. Benar, karena di Tempo itu ternyata gini loh, orang-orang Medan itu semuanya emang benar. Dari pembicaraan keras, dia pun pekerja keras. Karena saya juga waktu saat majalah Tempo itu semua banyak orang Medan. Oke. Iya. Itu ada kontributor atau memang di Jakarta pada saat majalah Tempo? Di saat itu saya di Palembang, tapi saya ditarik ke Jakarta. Sehingga ya 2 tahun benar. Makanya saya tahu dunia ini. Nah, gitu kan. Jadi dari majalah Tempo langsung berkeinginan buat media sendiri atau masih ada perjalanan ke media lain dari majalah Tempo? Setelah situ saya ikut Sinar Pagi. Sinar Pagi pun karena kayaknya antara Tempo dan Sinar Pagi itu sama punya orang Medan. Gitu kan? Jadi saya coba lagi. Nah, setelah dari situ kemudian kata teman-teman, ayo kita ini aja, ini Mbak Emma buat sendiri gimana? Ada dong kami ini bagi dong ilmu sehingga saya terbuat seperti ini. Media yang pertama dibuat. Iya, Berita Sriwijaya. Jadi Berita Sriwijaya dari pertama dibuat sampai sekarang harus sahabat Berita Sriwijaya ketahui itulah media yang punya Emma. Ya. Tidak pernah punya media lain selain Berita Sriwijaya. Selain dari Berita Sriwijaya. Merintisnya gimana? Pasti sulit sekali kan. Dari habis di tempat yang nyaman, keluar dari zona nyaman, membuat sendiri. Tapi gini loh, kalau seandainya kalau kita ingin mendirikan suatu media, media itu memang menguras semuanya, dari kantong, dari pikiran semua. Tapi dengan syarat senyum dan yakin. Akhirnya sehingga seperti ini. Nah, tapi di mutu saya akan beda dengan teman-teman. Di mutu itu Berita Sriwijaya berani mengungkap fakta. Oke, berani mengungkap fakta. Wah, itu harus digaris bawah ya. Fakta. Nah, artinya ya tadi kenyataan yang kenyataan yang kita hadapi, kemudian kenyataan informasi misalnya ada sesuatu ya atau informasi tidak bisa mendengarkan sebelah pihak. Artinya kita harus terus ke TKP. Tapi itu menarik ya. Berani mengungkap fakta. Memangnya banyak wartawan tidak berani mengungkap fakta? Iya, kalau untuk sekarang ini, kalau kemarin dulu tuh, waduh, berani semua karena dengan adanya saya kenapa berani mengungkap fakta karena semua rombongan generasi saya emang terjun. Baik. Supaya jangan ada permasalahan di belakang hari. Kan betul wartawan itu kan ini mulai mengerucut ini pembicaranya mulai mengerucut. Dulu punya perjalanan dari 90 sampai 2000 buat cerita sendiri. Yuk sekarang kan apa ya? Ini berita media sudah semakin banyak benar. Kira-kira ini ada hal membedakan nggak dari pertama kali aja dulu ketika dirikan atau ikut media-media yang masih sedikit? Nah ini loh, kalau saya yang benar media di mana-mana ya nggak bisa bicara lagi kayak mungkin saudara mungkin tahu di sisi mana pun ada sih online ada apa gitu. Tapi saya menghadapi semua ini dengan senyum dan saya yakin ke depannya. Kenapa? Karena saya merasa sudah menanam dari dulu. Karena di dalam tanaman itu tidak ada yang gimana ya? Kalau kita nak ngomongin Allah, di dalam sudah ada bibit yang disebar. Akhirnya saya tinggal gitu. Sehingga dengan tanam yang baik itu hasilnya akan naik sampai sekarang. Tapi ada satu persoalan. Ini benar-benar harus diakui bersama. Saat ini kayaknya kepercayaan masyarakat terhadap media semakin menurun. Dirasakan nggak hal itu? Saya tidak tahu lagi berapa banyak media online di Sumsel ini saat ini. Kira-kira gimana? Emang sih. Kalau untuk memang karena terlalu banyak melalui HP. Gitu kan? Media sosial ya? Nah, media sosial. Tapi kalau saya tadi bilang itu saya penuh keyakinan.
Kalau kita yakin pasti hasilnya akan yakin kan ya? Benar. Kalau seandainya, oh aduh, saya ini punya media tapi banyak kali yang lain-lain. Gimana saya? Jangan itu buang, yang seperti itu buang. Setuju. Ya nggak? Benar. Kalau kita mempunyai barang, memang orangnya ada, tapi kita harus yakin bahwa ini gimana? Kompetitor dimanapun pasti ada. Nah, begitu maksudnya. Jadi walaupun masih banyak, kalau kita punya ciri khas, punya kekuatan tersendiri, ayo tetap yakin kita sendiri bisa berkembang. Nah kira-kira menyiasati persaingan yang semakin banyak, media online yang mulai menjamur sampai orang tidak terlalu percaya, kita sendiri membuat apa nih? Nah, yang ditawarkan ke masyarakat biar masyarakat tertarik. Apa mau mengembangkan sayap di bidang yang lain? Iya, saya akan mengembangkan di bidang lain. Artinya selain dari berita Sriwijaya, koran, kami kan punya koran nih. Oke, koran satu. Kedua, berita online. Nah, yang ketiga ini, podcast. Nah, jadi podcast ini punya Ayu. Iya, Kenapa wawancara? Ayu sebenarnya nih. Tapi ini punya Ayu ya. Oke, punya berita Sriwijaya. Podcast. Apalagi nih? Apalagi ya kita katanya rencananya mau buat production house. Nah, itu. Yang bakal menampung untuk gimana bisa membuat film-film yang yang bakal untuk dicurahkan ke masyarakat. Tapi yuk, bicara soal itu banyak kan persoalannya, kendala-kendalanya. Apa kira-kira? Untuk mewujudkan kendala dalam mewujudkan cita-cita Ayu itu. Yuk. Gini ya. Dana ya pasti itu. Saya tahu. Tapi saya kembali ke keyakinan. Bodoh amat mau dana apa yang penting saya maju. Sekarang kan udah lihat saudara-saudara terbukti sekarang. Anda wawancarai saya. Nah, kan gitu dong. Artinya saya kan penuh keyakinan tadi sehingga saudara-saudara bisa. Ya benar, saya berani, saya mau bersama dengan Emma di podcast kita Sriwijaya. Saya bukan bekerja dengan beliau, tapi kami punya prinsip saya bekerja sama dengan beliau. Nah, dan saya juga dan Emma mempunyai tim yang sama-sama bekerja sama. Sistem kita kerjasama ya. Jadi apa dirasakan oleh kita sama-sama kita rasakan bersama. Oke, kayaknya ada yang jatuh. Biarlah, itu improvisasi dari tim gue ya, tim grup. Nah yuk, mohon maaf dulu sahabat kita Sriwijaya, kalau bahasa kami agak campur aduk antara bahasa Indonesia dan bahasa Palembang. Karena kebiasaan kami untuk ngobrol dengan santai. Kita lanjutkan satu hal yang menarik. Yuk, persoalan jaringan. Nah, untuk saat ini kan kita akan mendekati pilkada di 2004. Ada juga pileg, pemilu legislatif. Peluang media di situ sebesar apa? Ya. Kalau bagi saya pribadi dan termasuk berita Sriwijaya, saya punya keyakinan. Kenapa saya udah bilang sama saudara tadi bahwa saya ini udah menanam dari dulu. Tanamlah budi kebaikan, akhirnya hasilnya baik, gitu kan? Nah, jadi yang saudara bilang tadi, saya penuh yakin nanti tidak ada sendiri. Halo Mbak Emma, gimana bisa bantu saya? Kan gitu nanti kan? Oke, itu suatu hal yang tidak bisa dipelajari sahabat Sriwijaya. Itu benar-benar suatu hal yang sudah digariskan, yang sudah dititi dari awal. Nah sekarang yuk, dengan keberanian Ayu mengembangkan ini, kita minta ini closing statement dari Emma. Dengan banyaknya rencana-rencana beliau, kira-kira harapan Ayu terhadap berita Sriwijaya, sumbangsi ke masyarakat itu apa? Untuk masyarakat, untuk berita Sriwijaya juga. Apa sih yang kau bicarakan ini? Nah, kira-kira apa? Merasa nggak kalau keinginan Ayu untuk membuat hal-hal yang menarik ini bisa membesarkan berita Sriwijaya, terus manfaat ke masyarakat? Kira-kira masyarakat pengennya tersalurkan nggak sih dari berita Sriwijaya ini? Contoh film tadi, rencana Ayu katanya bikin film-film tentang cerita-cerita rakyat Sumsel. Nah, itu keinginannya apa itu sebenarnya? Begini loh, keinginan saya supaya orang Palembang, Palembang gitu nih ya, supaya dia mengerti dengan budaya dewe. Jangan kalah nonton yang lain, nonton Palembang misalnya, kayak gitu. Berita Sriwijaya membuat suatu film atau YouTube, lokasi itu
masyarakat udah tahu. Oh ini aku tahu, ini Benteng Kota Masak. Nah itu. Jadi produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan di Iya. Palembang atau Sumsel juga berdasarkan latar belakang dari Palembang. Palembang. Oh. Jadi dari kita untuk kita. Oke. Dan itu hal menarik gitu. Itu untuk para yang bakal bekerja sama dengan kami, para pejabat. Jangan ragu. Jangan pernah meragukan Berita Sriwijaya. Jangan pernah meragukan apa yang kami buat. Karena apa yang kami buat itu benar-benar akan kami berikan untuk Kota Palembang, pada khususnya dan Sumsel di umumnya. Oke, sahabat Sriwijaya, terima kasih untuk kesediaan kalian untuk menyaksikan podcast kami. Mungkin ada banyak kekurangan di sana sini, mungkin itulah yang kami tampilkan apa adanya. Kami harap kalian terus bersama kami dan selalu menyaksikan podcast Berita Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terakhir, kalau kalian ingin membantu kami, ingin menolong kami mewujudkan keinginan kami, sederhana saja kawan-kawan dan sahabat, jangan lupa subscribe dan kasih like